Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang hidup dan berkuasa, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang selalu Immanuel, menyertai kami di sepanjang perjalanan hidup. Terima kasih untuk anugerah penyertaan-Mu. Kami dapat lewati semua pada hari ini dengan kemurahan Tuhan. Saat ini kembali kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapilah kami Tuhan untuk mengerti dan taat pada kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Amsal 12 ayat yang ke-22. Tertulis demikian, orang yang dusta bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi orang yang berlaku setia dikenannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dua orang wanita sedang ngobrol di sebuah restoran di kota London tentang suami mereka masing-masing, hingga mereka pun menunjukkan foto dari suami mereka itu. Tapi tidak disangka, tidak diduga oleh keduanya, ternyata mereka mempunyai suami yang sama. John Jones berusia 47 tahun, suami kedua wanita itu, akhirnya dipenjarakan selama 5 tahun karena kebohongannya yang memperdayakan dua orang wanita yang telah dijadikan sebagai istrinya. Ada satu hal yang mengagetkan lagi, ternyata John Jones sudah menikah sebelum menikahi dua wanita itu. Amsal 12 ayat 22 ini berkata, orang yang dusta bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi orang yang berlaku setia dikenannya. Tuhan membenci kebohongan. Dikatakan dalam ayat ini, dusta adalah kekejian bagi Tuhan. Kita juga manusia, tidak ada yang suka dengan kebohongan. Kalau ada orang yang berbohong pada kita, kita tidak akan percaya kepada dia. Siapa yang suka dibohongi? Tidak ada seorang pun yang suka ditipu dan diperdayai dengan hal yang dusta. Dusta ini bisa menjadi satu kebiasaan bila kita selalu berbicara dusta setiap hari. Ada beberapa hal yang menyebabkan seseorang berkata bohong. Di antaranya adalah berusaha menghindari tanggung jawab, tidak mau mengalami konsekuensi dari sebuah tindakan yang salah, ingin dihargai, ingin menghindari perasaan malu, ingin menyerang atau mempermalukan orang lain, dan sebagainya. Apapun alasan atau motivasi dari dusta, itu tidak dibenarkan. Berkebalikan dengan dusta, Tuhan berkenan pada orang yang setia. Mengapa dusta dan setia di sini dikontradiksikan? Tidak lain karena kesetiaan itu bersahabat dengan kejujuran, sedangkan dusta bersahabat dengan ketidaksetiaan. Dalam Yohanes 8 ayat 44, Tuhan Yesus menegur orang-orang yang tidak percaya kepadanya, yang menolak kebenaran. Dalam ayat ini dia katakan, iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula, dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Kita perhatikan di sini saudara, iblis disebut sebagai bapa segala dusta. Jadi kalau kita terbiasa berdusta, kita perlu hati-hati saudara. Jangan-jangan bapa kita adalah iblis dan kita bukanlah anak-anak Allah. Jelas di sini dikatakan saudara, iblis adalah bapa segala dusta. Jadi kalau ada orang yang suka berdusta, maka iblislah yang menjadi bapanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan mengajarkan kita untuk menjadi pribadi yang jujur, pribadi yang setia. Setia pada sesama, setia pada pasangan hidup, dan terutama setia kepada Tuhan. Kalau ada di antara kita yang terbiasa berkata bohong, terbiasa berdusta, dan tidak setia, mari bertobat dan ubah sikap hidup kita. Jadi pribadi yang berkata benar,
pribadi yang jujur, pribadi yang setia. Berkata bohong tidak akan membawa berkat dan sejahtera bagi kita. Berkata bohong atau dusta justru akan membawa kehancuran. Mari sekali lagi saudara yang dikasihi Tuhan, hiduplah setia, berkata yang jujur, berhati tulus, agar perkenanan Tuhan selalu ada atas kita. Orang yang setia dikenan Tuhan, karena itu jadilah setia. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan untuk firman-Mu yang kembali mengajar dan mengingatkan kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang setia. Setia berarti jujur dalam berkata, jujur dalam sikap dan tindakan. Tidak ada dusta dalam ucapan kami. Tolong kami Tuhan supaya kami mampu hidup seturut kehendak-Mu. Ampuni kami kalau selama ini kami masih hidup dalam dusta dan kebohongan. Masih ada kata-kata bohong, kata-kata tipu dalam ucapan-ucapan kami. Ubahkan kami Tuhan. Ampuni kami dan tolong kami untuk hidup dalam kebenaran-Mu. Kami percaya Roh Kudus akan memampukan kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Berkatilah kami Tuhan di sepanjang malam ini, dalam istirahat kami. Lindungi kami dengan kuasa-Mu. Berikan kami tidur yang nyenyak, dan bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru, untuk kami pakai memuliakan Tuhan dalam segala aktivitas kami. Kami berdoa, membawa setiap pergumulan kami masing-masing. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan kembali, yang susah Tuhan hiburkan, yang putus asa Tuhan bangkitkan semangat mereka untuk menjalani hidup dengan iman dan pengharapan. Dan yang sedang terikat, terbelenggu dosa dan kuasa kegelapan, kami berdoa agar lawatan Tuhan terjadi, melepaskan dan memberikan kemenangan. Yang sedang dalam masalah persoalan, apapun masalah yang dihadapi, kami mohon tangan Tuhan memberikan jalan keluar yang ajaib, mujizat-Mu yang heran dinyatakan. Terima kasih Tuhan, kami percaya kami alami jawaban doa, kami alami berkat pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Sorgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.